bisa membacakannya ya. Sebentar, sebentar. Aku kira ya rada cengkok aku ya. Sebentar. Oke. Oke, ini Risa SMS-an sama temannya, tapi ini nggak tahu kapan ya. Tapi saya tidak percaya. Satu bank 40 juta, satunya 20 juta. Kalau lagi bengong gini rasanya mau nyerah banget, tapi aku lagi lihat aja anak-anakku. Sebenarnya buat bank dari gaji aku tuh ketutup, cuman buat anak-anak nggak kebagian. Ya ada 50.000, tetap nggak cukup buat kebutuhan anak-anak, paling cuman 3 bulan. Taruh anak-anak 8 juta, aku 1.000, mungkin bisa dikurangi dulu 2 juta. Ini temennya Risa ya, bercocot sama, bercet-cet sama temennya. Ini Bu kira roh apa ya kira-kira? Iki saya tak telepon Bu ya. Oh, iki enak. Saya tak telepon Bu Risa. Apa tak jenenge apa kayak ya? Jenenge Bu tak jenenge apa ya? Anak hilang. Hilang. Kudu. Apa rek tak jenenge apa wong rek? Risa. Kok tuh munculnya arisan bodong? Risa. Apa rek tak jenenge apa dingi rek? Mboke tak jenenge apa rek? Aduh, ya apa jenenge mboke iki? Mboke tak jenenge apa mboke Risa iki? Mboke Risa apa rek jenenge rek? Iki apa manuk Sriti iki mboke dhek ya? Sik, tak teleponin Mbok Risa dikit. Oh, anak hilang maka. Anak hilang maka. Halo Mbak. Iya Miss, ada Miss. Oke Mbak, ini ada orang inbokan tentang masalahnya Risa. Sampean ngerti nggak le Risa dihutang Mbak? Nggak ngerti. Hah? Nggak ngerti aku. Maksudnya gimana Miss? Dia punya utang bank, sampean ngerti nggak? Iki mae Risa sing ilang gitu? Iya, benar. Di Sawah Yuningsi. Saya nanya nih, anakmu utang bank kamu tahu nggak? Nggak tahu Miss. Nggak ngerti. Cuman dulu waktu pertama dia baru datang masih belum lepas potongan itu ada, tapi udah dilunasin sama majikan aku. Terus dia tinggal bayar ke majikan. Itu masih kurang 2 bulan cicilan lagi. Udah, itu doang yang aku tahu. Iya, tapi dia punya 2 utang bank, tahu nggak? Nggak tahu. Terus dia punya kenalan di Malaysia, tahu nggak? Nggak tahu juga. Ini ada temennya yang komen, screenshot ke saya pembicaraan Risa. Jadi Risa itu terbebani gitu loh. Terus? Ya kalau dia sudah keluar dari sini berarti Risa itu ke Malaysia kemungkinan besar. Karena dia mungkin punya kenalan cowok atau bagaimana yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia sana. Pernah tahu nggak? Bisa. Apa? Pernah tahu nggak kalau dia punya teman di Malaysia bagaimana? Pernah tahu nggak? Nggak tahu sama sekali. Karena ya emang dia tuh HP-an terus, cuman aku nggak ngerti. Aku pikir ya sama teman-teman di sini loh, yang sahabat dia libur itu loh Miss, itu. Aku nggak pernah tahu kalau dia punya teman. Itu aja dia punya kenalan di orang Taiwan itu, teman-teman itu yang ada foto itu. Aku nggak tahu, kalau baru tahu kemarin pas di screenshot sama teman-teman aku juga. Ini curiga nggak ke sini, ke Taiwan? Aku nggak ngerti, aku bilang gitu. Kalau ke Taiwan nggak mungkin, karena nggak bisa masuk ke Taiwan dengan mudah, karena ke Taiwan butuh visa. Tetapi kalau ke Malaysia kemungkinan. Makanya besok Senin pastikan apakah dia masih di Hong Kong atau sudah keluar dari Hong Kong. Oh iya Miss, iya. Jadi kalau dia sudah keluar dari Hong Kong berarti dia di Malaysia. Tapi kalau dia belum keluar dari Hong Kong,
saya sudah bisa pastikan dia nggak akan bisa keluar dari Hong Kong. Berarti dia kaburan, berarti hari ini dia lagi dengerin kamu ngomong. Dia hari ini lagi tahu kamu nangis. Dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Oh, Cuman dia nggak mau muncul di kamu. oh gitu, Miss. Iya, Terus Ma- itu yang inbox itu siapa ya, Miss? Temen dia di sini gitu, Miss. iya. Sebulan yang lalu temennya curhat, dia curhat sama temannya seperti itu. Jadi kalian itu membebani hidupnya. Aku Nggak tahu, bebanin bagaimana? nggak tahu. Aku loh masalah uang juga aku nggak pernah minta. Demi Allah, demi Rasulullah, 1.000 perak pun aku nggak minta. Dia ada ngasih 200.000 ya, alhamdulillah. Tapi dia lagi mantau kita, Bu. Dia lagi mantau kita. Dia tahu dia sedang dicari. Oh. Iya. Berarti sampai nangis-nangis itu anakmu nonton kita cuman senyum-senyum aja, Bu. Oh. Terus jadi aku gimana ini, Miss? Aku jadi bingung, jadi kayak serasa nggak percaya gitu loh, Miss. Lah nyatanya dia punya utang aja sampean nggak ngerti ini, dia terbebani. Kalau kamu bilang Ya, aku nggak dia utang majikan, nyatanya dia cerita sama teman-temannya kalau keluarganya selalu per bulannya minta 8 juta, sementara dia punya utang bank. 8 juta. Ah. Kalau dari keluarga aku nggak ada. Cuman setahu aku dia kan anak dia 3, diurus sama ibu dari suaminya. Nah, di situ. Tapi kalau ngomong sama aku sebulan 3 juta. Ngomong sama adiknya juga yang di Indonesia 3 juta. Lah yang Ada lainnya 8 uangnya juta, kemana? Miss. Lah uangnya yang lainnya kemana? Kan dia masih potongan, dia kan pertama potongan agent. Nah, begitu selesai potongan agent, bulan depan langsung potongan majikan. 2.000 1 bulan. Karena dia waktu itu ketipu katanya sama orang di media sosial cowok. Hah? Gara-gara dia di telepon lewat messenger, kenalan di telepon, di V-call pertama dia katanya ngobrol biasa. Terus begitu bilang 2 harinya V-call kedua, tahu-tahu laki-laki itu tidak pakai celana. Jadi muka dia kan kelihatan tuh. Nah, laki-laki itu ngancem harus ngasih duit dia 40 juta. Kalau enggak, ini akan saya sebarin di medsos gitu kata dia. Nah, terus dia nggak izin sama aku. Diam-diam dia minjem duit di bank. Sudah dua kali bayar, baru aku tahu. Aku tanya, kamu katanya mau bayar utang ke mama, aku ledek gitu kan. Aku penasaran, cuman aku cari omongan tuh yang gimana gitu. Kata mau bayar utang mama, gak ada duit Pak, gak ada duit, terus gaji kamu kemana? Aku bilang gitu, Miss. Dia tetap nggak ngaku enggak. Aku bilang tetap nggak ngaku akhirnya. Enggak, saya tanya, sampean kereng nggak sama dia, Mbak? Sampean kereng nggak sama dia? Kereng. Kereng. Apa sih bahasa Indonesianya kereng, Pak? Apa sih bahasa Indonesianya kereng itu apa sih? Kereng. Apa sih bahasa Indonesianya? Galak nggak sama dia? Galak nggak? Apa? Kamu galak nggak sama dia? Aku bukan sama dia doang. Anak aku 4 perempuan semua. Aku single parent, jadi aku ngedidik anak harus kayak apa sih? Mungkin ya sebutnya keras lah gitu. Tapi aku ya namanya orang tua, semua demi dia. Sama, yang ketiga, yang keempat pun sama semua aku didiknya. Oke, maaf saya nanya. Anakmu jual diri kamu tahu nggak di Hong Kong? Apa? Anakmu jual diri kamu tahu nggak? Nggak tahu, Miss. Demi Allah, aku nggak tahu sama sekali. Tapi kamu pernah ngancam dia melaporkan sama maji kamu nggak? Apa? Kamu pernah mengancam dia mau melaporkan sama maji kamu nggak? Tentang apa nih? Iya, tentang dia, maaf, mau jual diri itu. Dia aja nggak ada bilang sama aku aja nggak tahu. Aku nggak ada ngancem-ngancem apa-apa ke dia. Karena dia ada kenalan temen, cuman temen saja. Dia itu nanyain part time yang kerjanya, maaf, yang nggak halal itu, jualan. Terus dia sempat ngejalanin. Saya ngejalanin juga, cuman temennya ngomong seperti itu. Dia takutnya dia sekarang posisi di Hong Kong tapi ya itu, seperti itu. Oh, aku nggak tahu loh, Miss. Sumpah, Miss, aku nggak tahu. Saya nggak tahu. Ini mereka semua lagi nginbokin saya yang ketemu sama anakmu. Iya. Anakmu itu
lagi, nggak tahu dia apakah menjalani atau enggak, tapi dia selalu tanya banyak orang bagaimana caranya menjual diri agar dapat uang. Berarti dia udah benar-benar mentok banget. Aku nggak tahu loh, Miss. Aku juga tadi udah nitip pesen di warung yang biasa dia makan di Samsipo. Aku bilang sama Mbak Siti, namanya Mbak Siti. Mbak Siti tolong ya Mbak, kalau ketemu anak aku, tolong bisikin dia. Kalau ada apa-apa, cerita aja sama Mama. Bukan, sekarang sudah terbongkar kayak Aku gini. bilang kayak Sebentar, gitu, Miss. sekarang sudah terbongkar kayak gini nih. Seandainya anakmu pulang dan meminta maaf, apakah kamu memaafkannya? Pasti, Miss, pasti aku maafin. Biar gimana itu anak aku dan daging aku, Miss. Aku udah ngerasain sakit hati kehilangan bapaknya, kehilangan suami aku. Apalagi aku harus kehilangan anak. Saya nggak tahu ya, ini orang cuman ngabari. Saya harap ini fitnah. Tetapi Iya, iya, kita ambil positifnya aja. Berarti anakmu ini dekat denganmu tapi jauh darimu. Dekat tubuhnya sama kamu tapi hatinya nggak bersamamu. tapi emang anak aku ini dia emang dari apa ya, dari kecil ini anak aku semuanya jauh dari aku. Soalnya kenapa ya, itu aku harus bekerja. Saya tahu. Itu saya nggak menyalahkan kamu ya Mbak ya. Tanggung jawab. Bukan, saya nggak nyalahin kamu. Karena, maaf saya merinding. Karena kamu seorang ibu yang bertanggung jawab atas anak-anakmu. Saya nggak nyalahin kamu sama sekali. Tetapi, Keluarga saya tahu sendiri, Miss, gimana saya berjuang buat anak-anak saya. Dia iya, bisa sekolah. Dia dulu, saya berjuang, saya lari ke Taiwan. Dia bukannya sekolah tapi bolos sekolah. Sehingga dia putus sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Tapi yang anak saya yang ketiga dan keempat ini, saya tinggal ke Hong Kong dari anak kecil saya umur 2 tahun. Umur 5 tahun yang kecil itu. Pokoknya belum sekolah. Kelas 2 SD kalau nggak salah, lupa aku, Miss. Terus sampai sekarang dia udah SMA. Aku cuman pesen jaga diri, manfaatkan kesempatan Mama bisa kerja. Manfaatin Mama yang masih bisa kerja buat sekolah kalian. Alhamdulillah yang ketiga udah lulus sekolah SMA dan udah bekerja sekarang di Indo. Tinggal aku satu lagi yang SMA gitu, Miss, yang kecil. Udah, aku nggak punya apa-apa. Aku kerja di luar negeri 8 tahun, jalan 9 tahun. Rumah pun aku nggak punya, apapun barang-barang aku nggak punya. Karena niat aku yang penting anak aku sekolah. Karena aku